Ada sebuah tempat di bumi ini di mana udara terasa lebih tenang dan detak jantung seakan melambat dalam kedamaian. Ia bukan sekedar kota, melainkan sebuah pelabuhan bagi jiwa yang lelah. Madinah Al-Munawwarah. Namun, tahukah Anda, beribu tahun sebelum Kubah Hijau itu berdiri, nama kota ini menyimpan misteri dan penantian panjang yang tertulis di lembaran-lembaran kitab kuno. Jauh sebelum Islam datang, Yasrib adalah tempat yang unik, berbeda dengan Makkah yang gersang dan bergantung sepenuhnya pada perdagangan. Yasrib adalah tanah yang diberkati air, sebuah oasis subur di tengah ganasnya gurun Hijaz. Di sini, suku-suku Yahudi seperti Bani Quraiza dan Bani Nadir membangun benteng-benteng yang kokoh dan perkebunan kurma yang luas. Namun, Yasrib saat itu bukanlah tempat yang damai. Ia adalah kota yang penuh dengan pertikaian antar suku, yaitu suku Aus dan Khazraj, serta dihuni oleh komunitas Yahudi yang memegang teguh naskah-naskah lama. Kemudian datanglah suku Aus dan Khazraj dari Yaman. Awalnya mereka hidup berdampingan, namun lama-kelamaan persaingan kekuasaan memicu konflik berdarah yang tak kunjung usai. Puncaknya adalah Perang Bu'ats yang membuat kedua suku ini kelelahan dan merindukan sosok pemersatu. Di tengah keputusasaan itu, sekelompok orang Yasrib bertemu dengan seorang pria dari Makkah di Bukit Aqabah. Pria itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat dalam dirinya kejujuran yang melampaui batas suku. Tahun 622 Masehi menjadi titik balik sejarah dunia. Peristiwa hijrahnya mulai penduduk Yasrib menyambut kedatangan Nabi dan nyanyian Tala'al Badru Alaina. Sejak saat itu nama Yasrib ditinggalkan. Kota itu berganti identitas menjadi Madinatun Nabi, atau dengan singkatnya adalah kotanya Nabi. Mengapa kaum Yahudi bermukim di sana? Sejarah mencatat para pendeta mereka bermigrasi ke Yasrib dengan membaca nubuat dalam kitab-kitab mereka. Mereka tahu bahwa akan muncul nabi terakhir, seorang pemimpin besar yang akan berhijrah ke sebuah tanah yang penuh pohon kurma diapit oleh dua bukit berbatu hitam. Yasrib bukan sekedar pilihan acak, ia adalah titik koordinat yang sudah dinantikan selama berabad-abad, bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir. Nama kota sang nabi sudah berbisik di sela-sela pelepah kurma Yasrib. Tahun 622 Masehi, sejarah dunia berbelok arah saat penduduk Yasrib menyambut seorang pria yang mereka sebut Al-Amin. Di bawah naungan itu, Tala'al Badru Alaina, kegelapan Yasrib sirna. Seketika itu, Rasulullah SAW mengubah identitas kota ini. Beliau melarang penyebutan Yasrib yang bermakna kerusakan atau celaan, dan menggantinya dengan nama Madinah. Secara harfiah berarti kota, namun secara filosofis ia adalah Madinatul Munawwarah, kota yang diterangi cahaya. Ia bukan lagi sekedar pemukiman, melainkan sebuah sistem peradaban baru. Hanya dalam waktu singkat, Madinah bertransformasi. Rasulullah SAW mempersatukan kaum muhajirin dan ansar dalam sebuah ikatan yang belum pernah disaksikan sejarah manusia. Di sini pula, piagam Madinah lahir, konstitusi ditulis pertama di dunia, yang menjamin hak asasi dan toleransi antar umat beragama. Di Madinah, Nabi melakukan sesuatu yang revolusioner pada zamannya, menyusun piagam Madinah dengan isinya mempersaudarakan kaum muhajirin pendatang dengan kaum ansar penduduk asli, menjamin kebebasan beragama bagi Yahudi dan suku lainnya, membangun Masjid Nabawi dan bukan sekedar tempat salat tetapi sebagai pusat pemerintahan dan sosial. Dari kota inilah hukum cerita kasih ditegakkan. Dari sini pula cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, meruntuhkan tembok-tembok tirani Persia dan Romawi. Madinah kini telah berkembang menjadi sebuah kota yang modern, namun ruh di bawah 1400 tahun yang lalu tetaplah sama. Ia tetap menjadi kota yang dijanjikan, tempat di mana rindu bermuara, dan tempat di mana sejarah kebaikan manusia diukir selamanya. Madinah adalah kota sang nabi,
cahaya bagi semesta. Meskipun Madinah tidak lagi menjadi kota politik dalam dunia Islam setelah tahun 661 Masehi, ia tidak pernah kehilangan pesonanya. Kota ini bertransformasi menjadi pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Zaman Turki Utsmani, sultan-sultan dari Istanbul menghias Madinah, membangun jalur kereta api Hijaz yang legendaris untuk memudahkan jamaah haji. Di bawah pemerintahan Arab Saudi, Madinah mengalami perluasan besar-besaran. Masjid Nabawi kini mampu menampung jutaan orang dengan payung raksasa yang tampak seperti bunga mekar dari dalamnya. Madinah bukan sekedar peta di titik. Ia adalah saksi bisu transformasi dari masyarakat suku yang terpecah belah menjadi sebuah peradaban besar yang terorganisir. Hingga kini, setiap sudutnya dari pemakaman Baqi hingga Gunung Uhud masih membisikkan tentang kesetiaan, perjuangan, dan kedamaian.